So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Eka Putra, mahasiswa BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji UKM BPG dengan membuat video praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Pak. Siang, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhi dari virus COVID-19 ini. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah memenuhi undangan Bapak pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Sebelum Bapak mulai kegiatannya, apakah semuanya sudah hadir? Sudah Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, alangkah lebih afdolnya kita buka dengan pembacaan doa. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa untuk pada siang hari ini? Agung, coba pimpin doanya, Agung. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke. Terima kasih Agung yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita ini berjalan dengan awal hingga akhir. Amin. Baik, Bapak semuanya, izinkan Bapak untuk men-share screen materi yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini. Apakah sudah kelihatan, Nak? Sudah Pak. Muncul Pak. Oke, baik. Bapak semuanya, untuk kegiatan kita hari ini yaitu adalah layanan bimbingan klasikal bidang spiritual religiositas, yaitu dengan topik, dengan tema membentuk perilaku altruis. Nah, apa itu perilaku altruis? Nanti akan Bapak jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, namun sebelum kita lanjut anak-anak semuanya, kita akan sepakati dulu waktu pelaksanaan kegiatan kita ini. Kalau kita laksanakan kegiatan ini selama 50 menit ke depan, setuju nggak? Setuju Pak. Setuju, Pak. Oke, alhamdulillah setuju ya. Mudah-mudahan kita tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan ini. Apakah semuanya masih semangat? Masih Pak. Masih Pak. ya. Masih, Pak. Oke, untuk lebih semangatnya lagi, Bapak akan kasih ice breaking. Ya. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Udah Pak. Udah, Pak. Udah Pak. Ada berapa gambar kudanya? 5. Ada 5. 4, 5. 5. 4 atau 5? 5. 5 Pak. Oke, ini kita buktikan ya, gambar kudanya ini ada 4 atau 5. Oke, kita cek. Oke, ternyata kudanya ada 5. Dan paling bawah itu ada kuda ini ya, anak kuda ya. Iya Pak. Oke, baik. Itu intermezzo aja untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan mengenai tujuan dari kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, apa sih tujuan dari anak-anak semuanya untuk mendapatkan materi ini gitu? Nah, kira-kira siapa yang bisa membaca
untuk poin 1. Coba Ari baca, Ari. 1. Siswa mampu menyimpulkan pengertian perilaku altruis. Oke. Yang kedua, coba Nanda baca. Yang kedua, siswa mampu menentukan ciri-ciri dari perilaku altruis. Oke. Yang ketiga, Mbak Rifki. Siswa mampu membandingkan antara perilaku altruis vs egois, Pak. Oke, terima kasih Rifki. Oke, untuk yang keempat, Bapak akan baca. Siswa mampu menyimpulkan manfaat dari dan kerugian perilaku altruis. Nah, kelima, siswa mampu menuliskan minimal 5 perilaku altruis yang dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nampak semuanya. Pada inti tujuan dari kegiatan ini yaitu siswa yang pertama itu siswa mampu ya menyimpulkan apa konsep dari perilaku altruis itu, mulai dari pengertian, ciri-ciri perilaku altruis, contoh perilaku altruis itu seperti apa. Nah, yang kedua tujuan utamanya yaitu siswa mampu menerapkan perilaku altruis ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan utama dari kegiatan ini. Nah, sehingga kalian bisa mempraktekkannya berperilaku altruis itu di kehidupan sehari-harinya. Itu tujuan dari kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pengertian altruis, ada beberapa hal yang ingin Bapak lemparkan dengan kalian ini untuk direnungkan. Yang pertama, pernahkah kita melihat orang yang tidak peduli dengan kondisi tetangganya? Pernah. Pernah. Sering ya. Bahkan Ya, Pak. ada tetangganya yang tidak makan, dibiarkan saja. Ya, mentang-mentang hidup di kota, siapa lu siapa gue gitu. Tetangga nggak makan, tetangga kesusahan, dibiarkan saja. Yang kedua, pernahkah ada kejadian di mana masa hanya melihat korban kecelakaan yang jatuh? Pernah nggak kalian melihat? Sering ya. Apa? Sering, Pak, sering. Ketika ada orang kecelakaan, dilihatin aja ya. Iya. Iya, Pak. Sering terjadi. Yang ketiga, pernahkah kita hanya tertawa melihat kawan kita kesulitan, alih-alih menolongnya? Sering, Pak. Nah, sering ya, apalagi waktu sekolah tatap muka ya, ketika kawan kena hukuman sama guru, malah diketawain ya. Nah, tidak ada rasa empati sama sekali. Ketika kawan susah, di situ kita senang gitu. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini penyakit nih, ini harus diobati. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang salah pada kondisi sosial pada saat sekarang ini? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Ini harus kita jawab. Baik, anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan materi ini mampu menjawab ketiga pertanyaan yang Bapak lontarkan ini nanti. Kita lanjutkan. Nah, apakah itu perilaku altruis? Nah, siapa yang bisa bantu Bapak membaca apa ini perilaku altruis? Saya, Pak. Oke, silakan, David. Istilah altruisme ini digunakan pertama kali oleh Auguste Comte. Dalam penjabarannya mengenai altruisme, Auguste Comte membagi sifat altruisme menjadi dua, yaitu perilaku menolong yang altruis dengan perilaku menolong yang egois. Menurutnya, dalam memberikan pertolongan, manusia memiliki motif atau dorongan yaitu altruis dan egois. Perilaku menolong yang egois tujuannya justru memberi manfaat untuk diri sendiri, penolong, atau dia yang mengambil manfaat dari orang yang ditolong. Sedangkan perilaku menolong altruis yaitu perilaku menolong yang ditunjukkan semata-mata untuk mengabaikan orang yang ditolong. Oke, terima kasih David. Jadi istilah altruisme ini pertama kali itu dikemukakan oleh Auguste Comte. Bahwasanya motif atau dorongan orang menolong itu ada dua, dibagi dua. Ada orang menolong tuh yang disebutkan dengan altruis, ada orang yang menolong dengan disebut dengan egois gitu. Nah,
Perbedaannya antara dua ini adalah ketika altruis ini, orang menolong altruis itu dia menolong semata-mata hanya untuk membantu orang yang ditolong. Sedangkan ketika orang menolong yang egois, dia menolong itu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Bapak menyimpulkan perilaku altruis merupakan perilaku tolong-menolong yang memberikan manfaat bagi orang lain dengan tidak melanggar norma dan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, ini maksudnya di sini, ya, maksudnya di sini yang Pak garis bawah ini tidak melanggar norma. Nah, banyak orang yang menolong tetapi melanggar norma. Banyak orang yang berbuat baik tetapi tidak memperhatikan norma yang ada. Nah, Bapak contohkan, kalau kalian pernah nonton film Robin Hood, ya, apa yang dilakukan Robin Hood pada di kehidupan sehari-harinya? Siapa yang tahu? Dia mencuri buat ngasih makan, buat nanti hasil curiannya itu dia kasih ke rakyat-rakyat bawahan gitu, Pak. Harta siapa yang dicuri sama Robin Hood itu, Nanda? Harta pemerintah kerajaan ya, Pak. Oke. Yang lain, apa pernah nonton film Robin Hood? Ari pernah? Pernah, Pak. Apa yang dilakukan Robin Hood, Ari? Dia mencuri kekayaan orang lain, Pak. Baru dikasih ke orang-orang yang miskin. Oke. Baik, terima kasih Ari, Nanda yang telah berpendapat, yang sudah pernah nonton film Robin Hood. Benar ya, di dalam film Robin Hood tuh mereka Robin Hood itu mencuri harta-harta orang kaya, ya, lalu diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya, dia mempunyai maksud dan tujuan yang baik, tapi dengan cara yang salah. Ya, kalau boleh dikatakan Robin Hood memiliki perilaku altruis yang sangat luar biasa. Ya, dia ingin berbuat baik, tidak mengharapkan imbalan apa-apa, cuman ya dia melanggar norma yang ada. Apalagi kita sebagai orang Muslim, ya, apapun agama kita, Bapak rasa tidak membenarkan perbuatan mencuri. Ya, silakan kita berbuat baik, tapi tidak sampai melanggar norma. Harus ada batasan-batasan yang harus kita ingat. Oke, baik, Bapak lanjutkan. Ternyata perilaku altruis itu, orang berperilaku altruis memiliki ciri-ciri. Ini yang membedakannya dengan orang yang berperilaku egois. Nah, yang pertama itu empati. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu empati? Saya, Pak. Oke, Agung ya? Iya, Pak. Silakan Agung. Empati itu adalah orang yang punya rasa, orang yang memiliki rasa seperti apa yang orang lain rasakan. Orang yang memiliki rasa seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu ya, Gung? Oke, terima kasih Agung. Ya, pernyataan yang sangat bagus. Ada lagi yang bisa menyempurnakan pendapat dari Agung? Saya, Pak. Oke, silakan David. Empati itu kayak termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain gitu, Pak. Jadinya kayak empati dengan keadaan orang gitu. Oke, terima kasih David. Apa yang David sampaikan juga bagus ya. Oke, baik, Bapak akan simpulkan sedikit. Empati adalah bagaimana memposisikan diri kita seakan-akan kita berada pada posisi orang lain. Nah, yang dimaksud dengan posisi orang lain ini ketika mereka sedih atau bahagia? Sedih, Pak. Sedih. Oke, yang kedua, sukarela. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu sukarela? Ari. Orang yang menolong tanpa mengharapkan imbalan, Pak. Orang yang menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ya, bagus Ari. Apa namanya pendapatnya? Yang lain ada yang memiliki pendapat yang sama atau berbeda dengan Ari? Sama, Bila Pak. Pak menolong sesama dengan ikhlas atau kemauan kita sendiri, gitu Pak.
Oke, terima kasih Dila. Dila sudah menyempurnakan pendapat Ari ya. Sukarela ya. Sukarela memang menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pamrih. Boleh dikatakan di sini yaitu ikhlas. Yang ketiga itu keinginan untuk memberi. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keinginan untuk memberi? Ayo. Saya, Pak. Oke, Nanda, silakan. Jadi keinginan untuk memberi itu kayak kalau misalnya kita ngelihat mungkin tetangga lagi ada kekurangan gitu, misalnya kayak kurang makanannya atau apanya gitu. Terus kita ada keinginan dari hati untuk memberi gitu tanpa harus disuruh sama orang lain gitu. Tuh, Pak. Oke, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Nanda ya, pendapat yang sangat bagus. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, Bapak ada video ya, silakan ditonton videonya. Nanti setelah menonton video, Bapak akan minta pendapat kalian tentang video yang telah kalian tonton. Silakan disaksikan.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke, kita sudah tonton video barusan ya. Ini adalah salah satu pemuda yang memiliki perilaku altruis yang sangat bagus. Nah, kira-kira bagaimana pendapat dari Anda semua tentang video ini? Saya, Pak. Oke, silakan Agung. Dari film ini kita dapat mengambil kebaikan bahwasanya orang ini mempunyai sifat altruis, empati, suka menolong,
sukarela sama menolong dengan punya keinginan rasa tolong menolong. Jadi orang ini tuh setiap ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang ini dengan sendirinya punya niatan untuk menolong. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih bagus atas pendapatnya. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan pendapat dari si Agung? Saya, Pak. Menurut pendapat saya dari video ini ialah kita tuh harus baik terhadap sesama makhluk hidup, bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap binatang dan tumbuhan, agar saling membantu satu sama lain, Pak. Oke, bagus sekali ya pernyataan dari David. Nah, kira-kira ada lagi yang memiliki pendapat yang sama ataupun ingin menambahkan, nggak apa-apa, silakan. Kalau pendapat Dila, gimana Dila tentang video ini, Dila? Jadi kan di video kita ngelihat semua dari ciri-ciri altruis. Di situ tuh ada empati, sukarela, sama keinginan memberi. Di empati itu dia merasakan kasihan terhadap sesama dan dia merasa kasihan terhadap seseorang yang mengalami kesusahan, jadi dia menolongnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Terus dia memberi tanpa memikirkan kondisi dia, intinya menolong orang membuat kesenangan terhadap diri dia sendiri. Kayak gitu Pak menurut dia. Oke, terima kasih Dila. Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaat dari berperilaku altruis? Nah, kira-kira ini Pak, kalau kita bahas perilaku altruis, apa sih manfaatnya untuk kita Pak ketika kita berperilaku altruis gitu? Nah, tentu apa sesuatu yang kita lakukan harus ada kita kaji untung ruginya, apa manfaatnya, apa kerugiannya gitu. Nah, yang pertama di sini manfaatnya adalah memperoleh kepuasan tersendiri di dalam hatinya. Kira-kira setelah kalian nonton video tadi, ini apa yang dimaksud tentang memperoleh kepuasan tersendiri dalam hatinya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya Pak. Oke, silakan Dila. Dari video tadi, kepuasan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri itu contohnya Dila ambil yang tadi dia ngebantuin anak sekolahan itu Pak. Kan anak itu pengen merasakan rasanya bersekolah, dia ngebantuin dan akhirnya anak itu bisa merasakan rasanya bersekolah dan dia merasakan kepuasan dalam diri dia sendiri telah membantu anak itu merasakan bersekolah. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Dila ya. Nah, yang kedua, siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Oh, oke, silakan. Mendatangkan manfaat untuk orang lain, Pak. Oke. Apa maksudnya itu, Rifki? Ya contohnya seperti yang dia membantu anak sekolah tadi, Pak. Yang anak sekolah itu kan sebelumnya tidak bisa sekolah. Gara-gara dia membantu, akhirnya anak itu bisa bersekolah, Pak. Oke. Bagus sekali ya pendapatnya Rifki. Ya, ketika kita berperilaku altruis, kita memberikan manfaat untuk orang lain ya. Terkhusus untuk lingkungan sekitar. Nah, ada yang memiliki pendapat yang berbeda dari Rifki atau yang ingin menambahkan? Dari video yang kita lihat barusan, jadi orang tersebut memberikan separuh uang dari hasil kerjanya kepada anak pengemis yang ingin bersekolah, karena sudah sering memberikan uang kepada anak pengemis tersebut. Akhirnya anak pengemis tersebut dapat mengejar impiannya untuk dapat bersekolah dan pemuda tersebut senyum karena bisa membantu anak tersebut. Oke, luar biasa ya. Apa yang disampaikan Rafa, terlihat di sini bahwasanya anak-anak semuanya menyaksikan ya dengan hikmat video yang dapat tayangkan tadi. Jadi bisa menerangkan apa yang terlihat di dalam video tersebut. Nah, yang ketiga, manfaat yang ketiga siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Oke, silakan David. Secara tidak sadar, mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, secara tidak sadar mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kira-kira maksudnya seperti apa itu, David? Kalau maksud saya itu bisa diambil tadi dari seorang pria itu menolong nenek-nenek untuk mendorong gerobaknya. Padahal dia sebelumnya itu menolong nenek-nenek itu tidak mengharapkan imbalan. Tapi karena dia sering membantu, akhirnya nenek itu memberikan dia sebuah buah tanpa diharapkan dia.
Oke, bagus sekali contohnya David ya. Ada yang memiliki pendapat yang lain atau ingin menambahkan pendapat David? Saya Pak, Oke, silakan Agung. kita bisa mengambil kalau kita sering berbuat baik kepada orang, di suatu saat nanti di saat kita sedang kesusahan, maka orang lain juga punya inisiatif untuk membantu kita, Pak. Oke, terima kasih Agung ya, sangat bagus sekali apa yang Agung sampaikan ya, bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh David. Oke, Bapak akan simpulkan sedikit mengenai apa manfaat dari berperilaku altruis ya. Di awal Bapak udah bilang tadi segala sesuatu yang kita lakukan kita harus mengetahui apa manfaat dan kerugiannya ya, melakukan tindakan yang kita lakukan. Nah, ketika kita berperilaku altruis, manfaatnya yang pertama adalah memperoleh kepuasan tersendiri dalam hatinya. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, ketika di dalam film itu terlihat ketika dia mampu menolong orang lain, dia merasa senang, dia merasa puas gitu, karena dia mampu meringankan beban orang lain, dia mampu meringankan kesusahan orang lain. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, mendatangkan manfaat untuk orang lain. Nah, maksudnya di sini ya, ketika kita berperilaku altruis, tentunya orang-orang di sekitar kita akan merasakan manfaatnya. Karena kita orang-orang yang berperilaku altruis itu ya, dia ringan tangan gitu. Ringan tangan maksudnya di sini bukan ini ya, mencuri gitu. Dia sangat mudah untuk membantu orang lain tanpa berpikir panjang gitu. Dia akan melakukan ketika ada orang susah, dia akan memberikan bantuan pada orang lain. Nah, yang ketiga, secara tidak sadar mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini, ketika kita sering berbuat baik, tentu orang akan suatu saat akan membalas kebaikan kita. Contoh, ketika kalian di sekolah suka bantu teman, banyak nggak orang yang suka berteman dengan kalian? Banyak, Pak. Banyak ya. Ketika kalian suka bantu guru di sekolah, banyak nggak guru senang dengan kalian? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya. Padahal kalian tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Tetapi ketika kita membantu orang lain, orang akan mencatat itu. Oh, si ini baik kali dengan saya. Suatu saat saya akan membalasnya. Walaupun kita ini tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Inilah manfaat dari berperilaku altruis. Oke, kita lanjutkan. Nah, namun selain manfaat ada juga kerugian gitu. Ya. Ada juga kerugian atau dampak dari terlalu berperilaku altruis. Nah, siapa yang bisa baca nomor 1? Saya, Pak. Oke, Rifki, coba baca Rifki. Yang pertama, merugikan diri sendiri, Pak. Apa yang maksudnya merugikan diri sendiri? Dari maksud merugikan diri sendiri itu yang dia bisa ambil dari video tadi itu, Pak. Dia terlalu sering menerapkan sikap altruis, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, Pak. Seperti untuk apa yang dia makan nanti ketika udah nggak ada duit lagi, Pak. Oke. Karena sering mengasihi yang anak tadi. Bagus sekali contohnya Rifki ya. Terlihat Rifki memperhatikan kali video tadi, memahami maksud dari video tadi. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau ingin menyempurnakan pendapat Rifki? Saya Pak, bisa. Silakan aku. Hampir mirip dengan Bang Rifki, cuman bedanya orang pemuda tadi kan ngasih uang duit semuanya ke anak tersebut. Jadi otomatis orang pemuda ini nggak punya duit lagi dong, Pak. Nah, jadi mungkin dia susah untuk makan itu, Pak. Oke, terima kasih Agung. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan Rifki dan Agung. Ya, terlihat di dalam video tadi, seorang pemuda tadi itu dia sangat berlebihan dalam berperilaku altruis tanpa memikirkan dirinya sendiri. Ya, dia memikirkan orang lain tapi tidak memikirkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya kita secara pribadi berhak bahagia. Ya, sebelum bahagiakan orang lain, silakan bahagiakan diri kita terlebih dahulu. Itu pada prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pada dasarnya perilaku altruis itu adalah bagus, ya. Belajar berbagi dengan orang lain itu bagus. Tapi kalau itu berlebihan,
itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri. Oke, yang kedua, siapa yang bisa membaca? Saya, Pak, Oke, Nanda, silakan. merugikan orang lain. Apa maksudnya Nanda merugikan orang lain? Jadi kalau kita berperilaku altruis terlalu berlebihan itu bisa merugikan orang lain, Pak. Jadi contohnya kayak misalnya kita tuh nggak bisa berenang, terus ada orang yang udah tenggelam gitu, terus kita maksain diri mau berenang, mau bantuin dia, sedangkan kita sendiri tuh nggak bisa berenang gitu. Kita mau bantuin orang yang tenggelam itu. Jadi karena kita nggak bisa berenang, kita malah ikutan tenggelam. Jadi korban yang mau diselamatin tadi jadi nggak tertolong, kita juga ikut jadi korbannya gitu, Pak. Jadi orang lain juga jadi orang lain juga kayak ikutan gitu, jadi terbebani juga, membebani orang lain gitu juga, Pak. Oke, terima kasih Nanda, contoh yang sangat luar biasa yang Nanda sampaikan ya. Betul ya apa yang disampaikan Nanda, ketika kita berperilaku altruis secara berlebihan ya, itu bisa merugikan orang lain juga. Ya, seperti contoh yang disampaikan Nanda itu masuk akal menurut Bapak. Karena apa? Ya, kalau kita berperilaku altruis secara berlebihan, ya, itu bisa merugikan orang lain. Sesuai dengan yang contoh yang diberikan Nanda tadi, ketika ada korban yang membutuhkan pertolongan karena dia ingin tenggelam, ya, tiba-tiba kita memberanikan diri untuk menolongnya. Karena menurut kita adalah orang yang berperilaku altruis gitu. Padahal kita tidak bisa berenang. Kita paksakan diri kita untuk menolong si korban yang hampir tenggelam tadi. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita akan ikut tenggelam karena kita tidak bisa berenang. Si korban tidak selamat dan kita juga ikut tidak selamat. Nah, ini sama saja kita merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, ini Bapak ingatkan kembali, jangan mengingatkan kepada Anda semuanya, silakan berperilaku altruis tapi yang sewajarnya. Oke, selanjutnya Bapak akan berikan tugas pada Bapak semuanya. Ini silakan nanti diisi. Ya, tugas ini sudah Bapak kirim di grup WhatsApp kita. Nanti silakan kalian isi di rumah. Setelah kegiatan ini kalian isi dan dikumpulkan ya hari ini juga sebelum jam 23.59. Untuk tugas yang kedua, sini Bapak menyiapkan form kontrak pelaksanaan perilaku altruis ya agar bisa kalian isi ya. Karena sesuai dengan tujuan pada awal yang Pak jelaskan tadi, bahwasanya tujuan yang kedua adalah kalian mampu menerapkan perilaku altruis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun bunyi kontrak perilakunya adalah saya bertentangan di bawah ini nama, kelas. Dengan ini saya membuat kontrak pelaksanaan perilaku altruis dengan disaksikan oleh guru BK sebagai berikut. Pertama, tuliskan 3 perilaku altruis yang akan kalian lakukan. Nah, contoh tadi kan udah di video tadi kan udah terlihat seperti apa aja contoh berperilaku altruis, perilaku menolong yang disebut dengan altruis gitu. Ya kan kalian tuliskan nanti. Yang kedua, apabila pelaksanaan perilaku altruis ini dapat saya lakukan, maka saya akan. Nah, kalau bisa kalian lakukan, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya terlaksana sama kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mempertahankannya? Saya akan senang sekali. Silakan kalian tuliskan jawabannya apa. Yang ketiga, apabila saya tidak melakukan 3 komitmen yang saya buat, maka saya akan gitu. Contoh, ini contoh saja ya, menambah waktu pelaksanaan perilaku altruis yang sudah saya sepakati. Misalnya, kita sepakati sekarang ini 1 minggu, kalau nggak terlaksana sama kalian, nanti akan kalian perpanjang waktunya menjadi 2 minggu gitu. Dan tambah lagi waktunya. Yang keempat, kontrak pelaksanaan perilaku altruis dilaksanakan selama 6 hari, dimulai dari tanggal. Kita berarti mulai dari kapan? Besok ya, sampai tanggal 6 hari ke depan. Nah, demikian kontrak pelaksanaan perilaku altruis saya buat dengan penuh kesadaran dan akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Batam, tanggal berapa, bulan berapa yang buat kontrak, disaksikan oleh guru BK. Oke, paham ya? Ada pertanyaan untuk di form kontrak ini? Paham Pak? Oke, terima kasih. Oh, nggak ada. Oke, selanjutnya, nah tugas 3. Ya, tugas 3 form asesmen perilaku altruis. Nah,
ketika kalian tadi udah kalian buat dalam kontrak, tiga contoh perilaku altruis yang akan kalian laksanakan, kalian memindahkannya pada form asesmen perilaku altruis siswa. Nah, ini formnya juga udah Pak kirim di grup WhatsApp, tinggal di download aja. Nah, ini sebagai contoh, ya, membantu ibu mencuci piring. Kalau terlaksana, kalian checklist. Yang lain misalnya membantu adik mengerjakan PR misalnya. Terlaksana, silakan di checklist. Oke, paham? Ada pertanyaan untuk form ini? Nggak ada, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas selanjutnya yaitu form refleksi hasil kegiatan. Nah, kan tadi kalian disuruh melaksanakan ini selama 6 hari, melaksanakan kontrak perilaku altruis ini selama 6 hari di rumah. Yang akan kalian laksanakan udah kalian tuangkan pada kontrak perilaku tadi, apa saja yang akan dilaksanakan. Nah, di sini Bapak meminta kalian untuk merefleksikan, menceritakan pengalaman kalian, ya, kendala, hambatan, ya, perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan melakukan kegiatan perilaku altruis ini. Nah, silakan dituliskan di sini. Ada 4 pertanyaan. Bagaimana perasaan saudara sebelum melakukan perilaku altruis? Apalagi ini hal yang baru saudara lakukan, silakan diceritakan. Nah, dan ini ya akan kalian presentasikan pada pertemuan minggu depan, ya, berarti hari Selasa depan. Kalian presentasikan pada hari Selasa depan. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Kalau ada yang kurang paham, ya, yang kurang tidak dimengerti tentang tugas ini, boleh ditanyakan nanti di grup WhatsApp. Ya, kita diskusi aja di sana. Oke. Bapak juga ini selanjutnya Bapak juga titip form evaluasi ya untuk kalian isi bagaimana pengetahuan kalian setelah mengikuti ini, sikap dan keterampilan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Silakan diisi sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan. Nah, untuk linknya juga sudah Bapak kirim di grup WhatsApp, link Google Form-nya. Nah, oke, sekian Pak untuk pemaparan hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ya, seperti Bapak sampaikan tadi, kita akan berjumpa pada hari Selasa depan. Dan kalian akan mempresentasikan tugas-tugas yang telah Bapak kasih tadi. Ya, membacakan kontrak perilaku tadi. Yang kedua, membuat form asesmennya. Yang ketiga, membuat refleksinya. Dan tugas yang dikumpul hari ini adalah tugas pertama tadi menjawab pertanyaan, dan yang kedua form evaluasi. Tolong diisi hari ini juga sebelum jam 23.59. Sampai di sana ada pertanyaan? Atau sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih kalau memang sudah paham. Mungkin kita udah sampai di penghujung kegiatan. Ya, sebelum kita tutup, langkah lebih baiknya ditutup lagi dengan pembacaan doa. Oke, silakan Rifki untuk bisa memimpin doa pada siang hari ini. Baiklah kawan-kawan, sebelum ini ditutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi mendapat manfaat bagi diri kita sendiri juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rifki yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah buat kita semua. Dan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata Bapak sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.